Kali siapa? Nah, siapa pun lo, bisa kan? Kan ini telur udah. Tiami kan lo itu tas. Terbukti kan uang Tionghoa. Nggak ngarang-ngarang bahasa Tionghoa mau tuh. Ngerti lah Riko? Orang. Dulure kami sing selesai Cino untuk masa iki yo ndek nih. Anak saya 4 orang. Cino yo Cino asli juga. Udah masuk Islam. Jadi semuanya itu Pak Jo. Rezeki yang mulia kita sering nggak minta sama Allah. Ya Allah berilah aku rezeki. Rezeki itu luas. Oke, kita lanjut ke episode ketiga. Rezeki yang mulia itu orang yang dikasih Episode ilmu, pertama pemahaman. Sudah, episode kedua sudah, ini lanjut ke episode ketiga. Jadi Pak Jul itu beruntung sekali jika ini beruntung selama-lamanya. Carilah itu supaya apa? Kita hidup di dunia ini paling hebat 100 tahun. Pun sudah jarang umurnya 100. 60, 50 kadang-kadang ada COVID. Jadi jangan dikira di dunia ini saja hidup kita. Manusia itu nggak pernah mati, jiwa kita itu. Apa ayatnya? Ada di Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa artinya wajib merasakan mati. Berarti kan nggak mati, merasakan. Jadi mati itu apa? Perpisahan jiwa dengan raga. Keluar dia. Maka ini di raga ini dikubur. Setelah nanti ini udah keluar yang ngomong-ngomong tadi, kan nggak pernah mati tuh. Buktinya anak-anak istrinya ngirimi doa aja. Berarti tandanya kan nggak mati dia. Jadi mati itu proses perpisahan antara jiwa dan raga. Untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya. Bahkan Nabi sampai menerangkan bahwasannya kita ini ke dunia ini merantau, bagaikan orang yang duduk di bawah pohon setelah itu akan pergi. Kok gak direnungkan lah? Gara-gara apa coba? Eng pepaese gebiare dunia irilan meri sugi tangga. Lihat orang Tionghoa itu nyanyi dia sahabat-sahabat gue. Nah, ini orang Tionghoa bermarga Yap. Ya, maka hatinya jadi gelap. Apa artinya gelap itu? Bukan apa nggak bisa jalan, enggak. Kalau aja berjalan kemana-mana, tapi hatinya gelap dari kebenaran. Cahaya tauhidnya redup ketutup oleh apa? Iri dan meri, iri dan dengki, benci dan dendam. Itu pasalnya manusia. Hawa nafsunya ngambil. Ngerti ya? Mungkin tentang dunia ini lupa, dia nanti bakal meninggalkan dunia. So kita buktikan tanda kita itu gak selamanya punya anak istri, punya sawah ladang, punya mobil 1000. Allah kasih bukti, kasih peringatan. Ketika tidur ada gak nampak semua? Bapak punya anak istri nampak ketika tidur ya nampak kan? Nampak gak? Bapak tidur nampak anak istri lagi? Enggak. Mau 10 pun istri bapak gak nampak, betul gak? Iya. Bulu rambut itu gak nampak, jangan kan orang, betul gak? Itu tandanya kita itu dikasih peringatan. Kata Allah, sesungguhnya nyawa orang tidur ini kami genggam. Dan bila waktunya telah tiba, baru kami tidak lepaskan. Bila belum waktunya kami lepaskan sampai pada saatnya. Itu Az-Zumar ayat 42. Di surat Quran Az-Zumar ayat 42. Kalau nggak salah ingat saya. Diterangkan Allah. Kita malam itu nyawa itu di mana? Digenggam Allah. Kok sok kopok kita ini? Kita siapa Pak ya? Gak mau punya pemimpin, gak mau punya guru. Kalau nanti ditanya di alam kubur nanti gak bisa jawab. Kenapa? Gara-gara gak duit pemimpin.
Ada loh pertanyaan kubur. Wama imam muka. Siapa pemimpinmu? Jawabnya siapa itu kalau nggak ada? Hah? Oh ini dia bilang. Dia tukang kayu. Saya tukang kayu, saya Beda dong. Iya nggak Pak? komandan pasukan Kitri. Ah, Ya. Manro buka. Pertanyaan kubur. Siapa imam? Bingung. Kalau kita bilang imam sholat, ganti-gantian tuh. Subuh si A, zuhur bisa si B ya nggak? Iya. Udah sholatnya males kadang, ya udah tambah jadi ya. Karena itu perintah Allah sholat dulu. Diajak Allah nanti kalau nggak mau sholat. Hah? Sempat udah bertorekoh kok ditinggal. Itu saya. Torekoh itu artinya jalan. Torek artinya jalan. Ada nggak surat tentang suruh cari jalan? Ada. Al-Maidah ayat 35. Nanti silakan dibuka di Quran. Al-Jin ayat 15-16. Manusia itu suruh bertorekat. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Gitu. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah. Dan kemudian bersegera melaksanakan. Itulah orang yang soleh. Soleh itu ada syaratnya Pak. Di Quran ada 5. Orang soleh itu syaratnya ada 5. Nanti boleh buka di Quran. Al-Imran 114. Ini santai ya Pak. Di dunia boleh santai. Tapi santainya cari untuk yang hari akhir. Setelah kita di dunia ini. Karena di situ bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat di dunia ini. Sebiji jarah kebaikan akan dibalas. Sebiji jarah keburukan juga akan dibalas. Hati-hati. Kita ini nanti kelak bagaimana? Banyak-banyak koreksi diri kita. Banyak mana kebaikan sama keburukan yang kita kerjakan. Pasti kalau nggak mau beragama keburukan yang banyak. Maksiat saja. Artinya maksiat itu apa tuh? Apa orang pingin ngelonte, berjudi? Bukan Pak. Maksiat itu orang yang lupa kepada perintah Allah. Lupa kepada Allah itu orang maksiat. Kalau jahir ini perbuatan yang nampak. Kalau hati, jiwa yang nampak orang. Itu yang sering bersalahan itu. Pasalnya apa? Nggak tahu Allah sedang melihat dia. Dimanapun kamu berada Allah berserta kamu. Itu aja. Apapun yang kamu kerjakan, dia mengetahui. Dimanapun kau berada. Dia Seperti lagu itu. berserta kan. Jadi sertai Allah gak sadar gara-gara apa gak? Gak kenal. Padahal disuruh Nabi. Awaludini marifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kenali se, wariso, jembade. Bahkan Allah menerangkan aku itu adalah dekat. Pernah baca gak? Pernah dengar gak itu? Lebih dekat dari urat lehermu. Itu ada ayat. Ya Muhammad, jika mereka hambaku bertanya pada siapa aku, katakanlah aku adalah dekat. Lebih dekat dari urat lehermu. Bayang. Saking dekatnya. Digolek-golekin bodoh. Orang dekat kok dicari. Itu kan dikenal baru bisa. Coba, saya kenal Bapak karena dekat gak? Kan saya kenal dulu baru bisa saya kasih. Pak minum Pak. Silakan minum. Pak merokok. Karena saya kenal Zulkifli ini. Dari ujung rambut sampai ujung kuku itulah Zulkifli. Baru bisa saya ajak ngobrol ya gak? Jadi kalau sama Allah ngajak ngobrol piye nih gak kenal. Ngomong-ngomong dewe apa? Sholat itu ketika sembahyang itu ngobrol gak sama Allah? Ngobrol, tapi pikiran kita tak kemana-mana ya kan? Iya. Gara-gara gak kenal itu. Allahu Akbar. Iya Pak Koni diurung bayar. Ya Allah ya itu. Itu gara-gara apa? Gak kenal kabeh Allah. Allahu Akbar. Aduh, SPP anakku wis tekan urung bayar. Hah? Sering gak? Allahu Akbar. Loh, cewek mau kok wanti kali yo. Allahnya jadi cewek deh. Gara-gara apa itu? Gara-gara gak kenal, gak takut. Orang yang gak kenal pasti gak akan takut sama Allah. Kok kenal pasti takut. Arti takut tuh patuh.
Apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang dijauhkan. Itu sudah jadi takwa. Takwa itu secara global artinya menjalankan perintah, menjauhkan larangan secara global. Baru apa saja itu yang namanya takwa, apa saja itu yang perlu ditinggalkan. Perintah-perintah apa saja yang harus dikerjakan, larangan apa yang harus dijauhkan. Itu maka suruh belajar. Tuh gak belajar gak ngerti, Pak. Gak ada bimbingan lagi seorang guru, gak paham, gak bakalan bisa paham. Oke, terima kasih. Paham, Pak? Salam dari anak jalanan Fitri. Rugi.